Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agusta Project ID, channelnya para inovator. Kembali lagi dengan saya, Mas Odi. Terima kasih teman-teman telah bersedia untuk menonton video-video dari channel Agusta Project ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang apa sih itu Arduino IDE, bagaimana cara men-setting board pada Arduino IDE, serta bagaimana sih ketika kita mau menambahkan suatu library untuk sensor yang akan kita gunakan di project kita di aplikasi Arduino IDE ini. Nah, penasaran kan teman-teman? Tetap stay tune di channel kami. Ya, kembali lagi dengan saya Mas Odi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang pertama, yaitu apa sih Arduino IDE itu. Mari kita saksikan video ini sampai dengan selesai. Jadi untuk membuka aplikasi Arduino IDE, kita menuju ke Start, kemudian kita ketik di situ Arduino. Nah, maka akan muncul aplikasi Arduino IDE yang sudah kita install. Nah, untuk teman-teman yang pada belum install aplikasi Arduino IDE, bisa teman-teman lihat di tutorial di video dari Agusta Project ID di sebelumnya. Nah, kemudian kita buka aplikasi Arduino IDE berikut. Nah, untuk review sedikit nih tentang apa sih Arduino IDE itu? Jadi Arduino IDE itu merupakan salah satu aplikasi yang biasa dipakai oleh teman-teman untuk melakukan atau memasukkan kode program atau biasa disebut dengan sketch ke dalam microcontroller sesuai dengan project yang akan dibuat sama teman-teman. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Arduino IDE tersebut. Nah, di dalam lembar kerja Arduino IDE terdapat void setup dan void loop, yang dimana di dalamnya itu memang harus ada. Jadi void setup itu perintah tersebut akan melakukan eksekusi perintah dalam satu kali eksekusi. Itu void setup. Nah, kemudian selanjutnya itu void loop. Nah, void loop itu dia akan mengeksekusi perintah berulang-ulang. Jadi di dalam void loop ini teman-teman memasukkan kode program yang dia bersifat pengulangan. Nah, dia akan dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang menu-menu atau button-button yang ada di lembar kerja Arduino IDE serta menu-menu yang ada di dalam aplikasi Arduino IDE ini. Icon yang sebelah kiri itu merupakan icon verify. Nah, icon verify ini bertujuan untuk jika kita sedang membuat sketch program Arduino, maka sebelum kita upload kita perlu memverifikasi program tersebut terlebih dahulu atau mengecek apakah program tersebut sudah sesuai prosedur atau belum. Nah, jika program tersebut masih tidak sesuai dengan prosedur, maka akan muncul error ketika kita melakukan verify. Gitu. Nah, kemudian menu yang selanjutnya atau icon yang selanjutnya yaitu icon upload. Nah, jadi tahapan selanjutnya setelah kita verify, ketika kita mau memasukkan kode program yang sudah kita buat ke dalam microcontroller atau Arduino yang sudah teman-teman siapkan, yang perlu kita lakukan yaitu upload. Nah, upload ini akan memindahkan kode program atau perintah dari yang sudah teman-teman bikin ke perintah eksekusi yang akan dijalankan oleh microcontroller tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sebelah kanannya itu ada icon new. New itu yaitu untuk membuat lembar kerja baru di microcontroller atau untuk membuat lembar kerja baru di Arduino IDE. Jadi ketika teman-teman akan membuat lembar kerja baru, teman-teman klik icon new ini. Nah, sebelah kanannya lagi ada icon open. Nah, ketika teman-teman sudah pernah membuat suatu project Arduino, ketika teman-teman membutuhkan untuk program tersebut dibuka lagi, maka teman-teman tinggal lewat open ini. Jadi, open itu untuk membuka file yang sudah pernah teman-teman bikin. Gitu. Kemudian sebelah kanannya itu ada save. Save itu untuk menyimpan lembar kerja yang sedang teman-teman bikin. Ketika teman-teman akan menyimpan lembar kerja Arduino IDE, maka teman-teman akan menyimpan menggunakan format .ino atau .ino. Nah, kemudian selanjutnya ada di sebelah kanan. Pojok kanan ini ada icon yaitu serial monitor. Nah, serial monitor itu digunakan untuk ketika teman-teman sudah menjalankan atau sudah berhasil mengupload kode program atau sketch ke dalam microcontroller yang sudah dibuat, maka teman-teman bisa melihat
outputnya di serial monitor ini. Misalkan teman-teman melakukan atau ingin memunculkan pesan hello world atau selamat datang, maka teman-teman tinggal mengeklik di serial monitor. Tapi sebelumnya teman-teman juga harus memasukkannya ke dalam kode program yang ada di lembar kerja kalian. Oke. Kemudian di sisi sebelah kanan bawah itu di sini terdapat tulisan Node MCU 1.0 bla 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 bla. Kemudian 115200 on COM8. Nah, untuk penjelasannya, jadi lembar kerja yang sedang saya buat ini merupakan lembar kerja di mana board yang saya pakai itu merupakan board Node MCU 1.0 dan saya menggunakan port COM8 dalam melakukan pemrograman Arduino IDE ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang ada di sisi sebelah kiri bawah. Nah, ini ada angka. Angka ini menunjukkan di baris berapa kursor teman-teman ada. Jadi ketika kursor teman-teman ditaruh di nomor 1, maka dia akan jadi nomor 1, di nomor 9, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang menu apa aja sih yang ada di Arduino IDE itu. Menu yang pertama yaitu menu file. Nah, menu file ini terdiri dari beberapa submenu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu new. Menu new itu digunakan untuk membuat lembar kerja baru. Jadi ketika teman-teman akan membuat lembar kerja Arduino IDE baru, teman-teman pilih menu file, kemudian pilih submenu new. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yaitu submenu open. Nah, submenu open itu digunakan untuk membuka file Arduino yang sudah pernah teman-teman bikin. Nah, file yang bisa dibuka ini yaitu yang berekstensi .ino. Kemudian selanjutnya yaitu open recent. Nah, open recent ini itu merupakan submenu yang bisa digunakan untuk melihat atau membuka file terakhir Arduino yang pernah kita buat. Nah, di sini saya pernah membuat project lampu kamar, Garden IoT, Blink, dan lain sebagainya. Nah, ini project-project yang sudah pernah saya buat dan terakhir saya buka. Nah, itu bisa langsung teman-teman buka lewat Open Recent. Nah, selanjutnya yaitu sketchbook. Sketchbook ini yaitu mempercepat lembar kerja kita yang sudah kita save di filenya Arduino IDE ini. Nah, kemudian selanjutnya itu example. Nah, ini merupakan submenu paling penting yang harus teman-teman itu pelajari sangatlah detail. Kenapa? Karena di example ini dia menyajikan beberapa tampilan-tampilan atau beberapa contoh kode program yang sesuai dengan prosedur. Jadi teman-teman ketika memasukkan program tapi tidak sesuai, maka ketika teman-teman melakukan verify yang tadi sudah saya singgung sedikit di depan, maka teman-teman akan muncul error. Nah, dengan adanya example ini jadi example ini merupakan beberapa contoh kode program sesuai dengan library yang ada di Arduino IDE yang sudah teman-teman install. Jadi apa itu library nanti kita akan bahas di selanjutnya setelah ini. Nah, misalkan ya, akan saya contohkan. Misalkan saya akan membuat tentang basic lah, yang basic. Terus analog read serial. Nah, maka teman-teman tinggal pilih basic analog read serial. Dibuka. Nah, maka teman-teman akan dibuka atau disajikan tentang script atau prosedur atau contoh kode program ketika kita akan membuat project analog read serial. Nah, berikut merupakan coding programnya. Nah, untuk penjelasan coding programnya nanti kita akan bahas satu persatu di episode selanjutnya sesuai dengan project yang akan kita kerjakan. Di menu example ini terdapat banyak library atau banyak contoh kode program sesuai dengan library-nya teman-teman. Nah, untuk yang pertama built-in example ini merupakan library dasar. Ketika teman-teman install Arduino IDE ini udah otomatis ada di dalamnya, termasuk example for any board. Jadi untuk dua sub atas ini, built-in example dan example for any board, itu teman-teman sudah otomatis ada atau otomatis terinstall ketika teman-teman melakukan install aplikasi Arduino IDE ini. Nah, kemudian di menu saya terdapat example for Node MCU 1.0. Nah, ini merupakan satu menu atau satu tambahan library yang sudah saya tambahkan. Jadi kebetulan saya
beberapa project terakhir ini mengerjakan project menggunakan microcontroller Node MCU. Jadi saya perlu men-setting board Node MCU ini. Nah, untuk dapat tahu tentang bagaimana cara men-setting board, maka di episode selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana sih kita men-setting board ketika kita akan menggunakan Node MCU misalnya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian yang paling bawah ini ada example for custom libraries. Jadi ada beberapa libraries dari pihak ketiga yang biasanya disediakan atau digunakan untuk ketika kita akan memasukkan hardware tertentu atau sensor-sensor tertentu. Kalau di sini itu contohnya DHT sensor, terus blink sensor, kemudian universal telegram boot dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa di-download sama teman-teman sesuai dengan project yang akan teman-teman buat. Untuk dapat menambahkan libraries di lembar kerja Arduino IDE teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Maka dari itu tetap stay tune di channel Agusta Project ID. Setelah submenu example, ada submenu close. Nah, close ini digunakan untuk meng-close atau menutup lembar kerja yang sedang teman-teman sajikan. Nah, kemudian ada save. Save itu untuk menyimpan lembar kerjanya teman-teman. Nah, kemudian save as. Save as itu sebetulnya hampir sama dengan save, hanya saja teman-teman diminta digunakan teman-teman ketika teman-teman akan melakukan save dengan file nama yang berbeda. Nah, nanti teman-teman menggunakan save as tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu page setup. Page setup ini merupakan digunakan teman-teman ketika teman-teman akan melakukan setting. Ketika teman-teman akan ngeprint lembar kerja yang teman-teman buat itu, teman-teman perlu melakukan page setup. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu print. Print itu digunakan teman-teman ketika akan ngeprint lembar kerja yang sudah teman-teman bikin. Nah, submenu selanjutnya itu preference. Nah, di preference ini akan saya detailkan lebih lanjut di episode selanjutnya, yaitu episode tentang bagaimana sih kita caranya untuk men-setting board yang belum ada di Arduino IDE ini. Nah, tetap simak video-video dari Agusta Project ID selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru tentang dunia microcontroller ini. Nah, terus kemudian terakhir yaitu submenu quit. Nah, quit itu untuk menutup lembar kerja teman-teman. Sudah satu menu yang sudah kita pelajari. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Menu yang kedua yaitu menu edit. Di menu edit ini mungkin teman-teman sudah sangatlah familiar seperti undo, redo, cut, copy, paste, select all. Itu mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Jadi saya tidak akan bahas detail tentang menu-menu ini, submenu ini. Kemudian untuk go to line, ini merupakan submenu yang dipakai untuk misalkan nih, ketika kita masuk ke go to line, kita akan pergi ke line 7. Maka kursor kita otomatis akan diarahkan ke line 7. Nah, go to line ini sangat berfungsi ketika lembar kerja yang sudah kita buat itu misalkan ratusan. Nah, kita kan tidak perlu harus menyekrol satu-satu ke bawah, gitu, tidak perlu. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu misalkan kita butuh ada error di line 99, maka kita akan langsung ketikkan 99. Oke. Nah, maka nanti akan diarahkan ke line ke 99. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu comment dan uncomment. Perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan apakah teks tersebut itu merupakan komentar yang tidak perlu dieksekusi oleh program atau perintah tersebut merupakan program yang harus dieksekusi. Nah, contohnya ini. Void setup, put your setup code here to run once. Nah, ini tanda slash ini merupakan tanda komen. Jadi teks setelah tanda slash 2 ini, put your setup bla 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 dan sampai dengan terakhir itu, dia merupakan komen. Jadi dia tidak akan dieksekusi oleh program tersebut. Gitu, teman-teman. Jadi nah, kemudian untuk increase indent atau decrease indent ini itu digunakan untuk tab. Jadi sama halnya dengan ketika teman-teman mengetik tombol tab di keyboardnya teman-teman, maka dia akan geser. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu increase font size dan decrease font size. Nah, ini digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan dari lembar kerja yang teman-teman buat. Gitu, teman-teman.
Selanjutnya itu menu find. Nah, mungkin menu find juga teman-teman sudah sangat familiar, jadi saya tidak akan membahas menu find ini. Nah, kemudian menu yang ketiga yaitu sketch. Nah, di dalam menu sketch ini itu terdapat beberapa submenu yang menjadi inti dari Arduino IDE ini, dari lembar kerja Arduino IDE ini. Nah, yang pertama yaitu verify and compile. Nah, submenu ini itu fungsinya sama dengan icon yang ada di depan. Nah, ini verify. Jadi teman-teman baik mau ngeklik atau ketika teman-teman mau melakukan verifikasi boleh melalui menu submenu verify atau dapat langsung menekan atau mengklik icon verify yang ada di depan lembar kerja teman-teman. Nah, upload juga sama. Upload juga teman-teman bisa mengeklik di depan. Untuk fungsinya itu tadi sudah saya singgung di depan, yaitu untuk memindahkan atau memasukkan kode program yang sudah teman-teman buat ke dalam microcontroller. Nah, kemudian untuk upload using programmer sama export compile binary ini digunakan oleh para programmer microcontroller yang sudah pro, yaitu akan dia gunakan untuk membuild bootloader yang langsung dikirimkan ke IC microcontroller itu. Nah, show sketch folder ini digunakan untuk membuka lembar kerja yang sedang teman-teman buat. Misalkan teman-teman kan lagi membuat program sketch my 09A, dan ketika kita show sketch folder maka kita akan ditampilkan letak file tersebut itu ada di mana gitu. Kemudian selanjutnya yaitu include library. Nah, include library ini merupakan library yang teman-teman sudah install atau sudah teman-teman masukkan. Nah, untuk Arduino libraries ini merupakan libraries bawaan dari ketika pertama kali teman-teman menginstal aplikasi Arduino IDE ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu contribute libraries. Nah, contribute libraries ini merupakan libraries yang teman-teman install tersendiri. Jadi, ketika teman-teman pertama kali menginstal Arduino IDE, untuk contribute libraries ini itu belum ada. Jadi, nanti ini akan ada ketika teman-teman sudah menambahkan board atau teman-teman menginstal library tersendiri. Nah, untuk langkah-langkah bagaimana menginstal library di Arduino IDE ini, nah nanti teman-teman tonton di episode selanjutnya, oke? Gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu add file. Nah, submenu add file ini digunakan untuk ketika kita akan membuka file Arduino yang sudah pernah kita buka di dalam satu lembar kerja yang sama. Jadi hanya beda tab aja. Nah, nanti ada di sini teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu menu tools. Nah, di dalam menu tools ini itu terdapat hal-hal penting yang sangat penting di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu auto format. Nah, auto format ini digunakan teman-teman untuk menyamakan format dari lembar kerja yang sudah teman-teman bikin. Kemudian selanjutnya yaitu submenu archive scat. Nah, archive scat ini yaitu digunakan untuk teman-teman menyimpan lembar kerja teman-teman menjadi zip teman-teman gitu. Nah, kemudian selanjutnya fix encoding and reload ini itu sangat jarang digunakan teman-teman. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang ini. Kemudian manage library. Manage library ini digunakan untuk memanage library. Biasanya melakukan update library dari library yang sudah ada atau akan menambahkan library yang memang belum ada di dalam Arduino IDE-nya teman-teman. Nah, untuk manage library ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Kemudian serial monitor. Serial monitor ini itu sama halnya dengan yang ada di pojok kanan atas ini, teman-teman. Jadi kita akan menampilkan hasil kode program yang sudah kita masukkan itu ketika microcontroller itu dijalankan. Kemudian serial plotter itu hampir sama dengan serial monitor, teman-teman. Selanjutnya yaitu Wi-Fi 101 ini yaitu biasa digunakan teman-teman untuk bisa melihat port juga di situ juga bisa dan lain sebagainya. Tapi Wi-Fi 101 ini jarang digunakan ketika kita sedang melakukan programan di Arduino IDE ini, teman-teman. Jadi nggak akan kita bahas. Kemudian selanjutnya itu board. Nah, board itu sangat penting, teman-teman. Jadi ketika boardnya teman-teman itu tidak ada di list board ini, yang ada di sini, maka teman-teman wajib untuk
men-setting board atau menginstal board tersebut supaya bisa dipakai di aplikasi Arduino yang sudah teman-teman install. Nah, untuk dapat menginstal board pada aplikasi Arduino IDE, nah akan saya bahas di episode selanjutnya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus pantau channel Agusta Project ID dan jangan lupa di subscribe, dihidupkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan info. Nah, di dalam board ini terdapat Arduino OVR board. Nah, Arduino OVR board itu merupakan board bawaan dari ketika teman-teman menginstal Arduino IDE ini. Dan kemudian tadi sudah saya singgung sedikit tentang Node MCU. Nah, Node MCU itu merupakan board OSP8266 modul. Nah, ini sudah saya tambahkan kebetulan kemarin teman-teman. Nah, kemudian ini upload CPU, frekuensi, dan lain sebagainya sampai dengan erase flash ini merupakan bawaan dari boardnya. Jadi dia udah otomatis melakukan settingnya. Ketika teman-teman butuh custom, silahkan di custom. Tapi kalau emang nggak butuh amat atau emang nggak perlu di custom, ya udah biarin aja, nggak apa-apa, itu udah sesuai sama defaultnya dia. Nah, kemudian port teman-teman. Nah, port ini itu digunakan ketika teman-teman akan melakukan upload. Nah, ketika teman-teman itu akan mengupload program tetapi teman-teman salah memasukkan portnya, maka kode program teman-teman itu akan error atau tidak akan bisa di-compile maupun diverifikasi, sudah tidak akan bisa. Jadi teman-teman perlu memastikan port yang teman-teman pakai untuk yang terhubung ke perangkat microcontroller teman-teman atau Arduino-nya teman-teman. Kemudian board info ini juga cuman info boardnya teman-teman. Nah, kemudian programmer sama board loader ini merupakan tingkat lanjutan dan biasanya teman-teman tidak akan pakai juga submenu ini gitu. Nah, terus menu yang terakhir teman-teman. Nah, di menu yang terakhir ini merupakan help. Jadi teman-teman dapat mencari info-info tentang environment, troubleshooting, preference, dan lain-lain itu ada di help juga ada. Di situ juga teman-teman bisa melihat versi juga dari Arduino dan lain sebagainya. Jadi di help ini mungkin teman-teman apa yang dibutuhkan teman-teman bisa dicari juga di menu help ini. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan di episode kali ini, karena memang kalau saat ini teman-teman sudah bisa atau sudah belajar tentang help. Nah, tadi merupakan beberapa fungsi-fungsi yang ada di lembar kerja Arduino IDE teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah, supaya nanti akan kita bahas di next video atau akan kita jawab di komentar tersebut ketika teman-teman mengalami kesusahan. Nah, untuk video ini saya memang belum memunculkan error program atau error codingnya. Nah, ketika teman-teman mengalami error tentang Arduino-nya teman-teman, maka silahkan teman-teman juga bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman juga jangan lewatkan di episode selanjutnya. Episode selanjutnya yaitu akan membahas tentang gimana sih cara men-setting board ketika board tersebut itu belum ada di aplikasi Arduino IDE teman-teman. Nah, kita akan bahas atau kita akan kupas tuntas di episode selanjutnya teman-teman. Nah, setelah nanti kita bisa melakukan setting board, maka langkah selanjutnya yang perlu kita pelajari yaitu tentang belajar tentang gimana sih cara kita untuk menambahkan library yang akan kita pakai untuk project yang sedang kita buat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penjelasan apa yang masih kurang di episode kali ini, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya balas satu persatu maupun akan saya bahas lebih lanjut di episode-episode selanjutnya. Sebelum kita masuk ke project-project apa aja yang perlu kita buat. Nah, kemarin itu sudah ada yang komen beberapa yang meminta saya untuk mengupas tuntas tentang project LED menggunakan potentiometer. Nah, itu akan saya bahas di episode-episode selanjutnya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya
teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang dunia microcontroller.